Nggak kayak dia gratis, makan doang bayar. Gua dulu nggak niat kuliah. Sekolahnya ada tuh ya, biasanya tuh buat beasiswa tuh. Ada kan tuh dari 9 masuk. Gua 10 besar gua kan disortir lagi tuh 3 sih ya. Gua kasihan juga gua agak enak sama yang lain gitu ya. Udah salah nih ya. Jadi gue kagak inian juga. Takutnya apa? Gue kepilih. Orang yang benar-benar yang akan pilih. Dan gue yang ini pilih. Itu. Itu kayaknya gelagapan. Ditanya gelagapan. Ntar lu bilang aja, Bang. Tuh semua. Gara-gara kepala. Temen gue sayang nanya aja, Pak, yang mau nanya nih. Nanya gitu, dia gak apa. Coba nanya dah. Ada banyak tuh ya. Agak lama dah. Oh iya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung aja lah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Saya sekeluarga, ya pastilah sebagai manusia yang kodratnya kan lemah ya, pasti banyak salah maupun kata maupun perilaku. Tolong dibukakan pintu maafnya. Sebenarnya inti dari pertemuan kali ini itu ya. Kalau salaman satu persatu kayaknya nanti habis waktunya buat salaman aja kali ya. Atau gimana? Mungkin ada ide apa gitu? Ini dari saya itu aja intinya. Ini terima kasih banget ini udah kesini buang waktu saat suasana seperti ini, orang menghargai waktu seperti itu. Kalian menyempatkan diri untuk kesini luar biasa buat kami. Jadi, terima kasih. Sampai detik ini silaturahmi kita masih dijaga ya. Sekali lagi, kenapa? Sampai. Ya dari saya itu aja, mungkin dari Yos. Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus mengucapkan salam karena memang itu sudah diniatkan. Mohon maaf lahir batin, saya atas nama pribadi seperti tadi sudah disampaikan Pak Iwan. Tapi yang jelas buat teman-teman yang sudah datang jauh-jauh, yang sudah datang dari pagi hari, memang sudah disampaikan tadi jam 4 sampai jam setengah 6 sampai setengah 6 ya. Nanti di kesempatan ini juga pasti teman-teman sudah punya niat kira-kira apa sih yang akan ditanyakan kalaupun ada, atau diobrolin atau disampaikan untuk kami, untuk saya, untuk Bang Iwan. Mungkin harus diatur ya. Ini saya di sini bisa dibantu sama Apple mungkin ya, dari teman BPP untuk
kira-kira waktu 1,5 jam ini kita bagi untuk apa aja, berapa sesi, mungkin bisa memudahkan Bang Iwan supaya kalian juga terjawab atau terakomodir apa-apa saja yang akan nanti disampaikan. Mungkin Epol ya, bisa bantu saya, Epol atau Didit? Iya. Iya, silakan Epol. Biar teman-teman juga lebih baik. Sekali lagi diingatkan sama teman-teman untuk blitz-nya dimatikan, ya, untuk blitz-nya dimatikan, untuk supaya Bang Iwan tidak sulap. Tolong blitz-nya atau nanti akan kami hentikan acaranya. Terima kasih. Bahwa mempertahankan kesehatan itu penting banget. Lalu mengisi kesehatan dengan kebahagiaan itu juga penting banget. Jadi percuma sehat kalau nggak bahagia. Sehat kalau jahat juga percuma. Jadi itu intinya. Jadi sehat, bahagia dan baik. Dan untuk mencapai sehat nggak gampang. Untuk mencapai kebaikan juga nggak gampang. Untuk mencapai apa tadi satu lagi terlupa. Oh, bahagia juga nggak gampang. Semua butuh perjuangan. Dan itu harkat kita sebagai manusia. Kalau kita mampu mendapatkan itu, ya proses menuju ke situlah. Itu kita punya harkat. Bukan soal kaya miskin atau tua muda, tapi untuk apa sebenarnya kita dilahirkan? Untuk apa sebenarnya kita hari ini kita bisa ketemu ya satu sama lain? Mungkin bukan ketemu sama saya. Di tempat ini kalian bisa ketemu antar teman-teman OI. Dan selanjutnya nggak tahu yang terjadilah gitu ya. Tapi itu intinya. Kita harus berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan kesehatan dan kebaikan. Itu aja inti persoalannya. Kalau sepakat berarti kita ketemu. Ya, kalau sepakat kita ketemu dan kita akan melakukan perjalanan yang nggak tahu sampai kapan. Ya tentu sampai akhir ya. Karena 3 hal ini yang membuat saya juga menjadi bersemangat untuk terus menjalin silaturahmi. Karena nggak bisa sendirian untuk memperjuangkan kebaikan, kesehatan dan kebahagiaan. Itu orang lain. Karena kodrat kita nggak bisa sendirian. Hidup sendiri. Mungkin Idul Fitri ini mengingatkan kita untuk itu. Jadi kembali ke Fitri katanya ya, kembali ke dan ini apa ngedongeng atau gimana sih? Oh, ya, saya nggak bisa menyiapkan apa-apa mungkin selain abab ya. Mudah-mudahan baunya nggak kemana-mana. Jadi terima kasih udah hadir di sini. Kita berbagi, nanti saling ada sesi itu tukar pikiran. Tetapi kita baru saja melewati suasana yang luar biasa. Dan Tuhan begitu baik sama kita. Kita dikasih lihat kejuaraan dunia, ya. Lalu kita dikasih bulan suci Ramadan untuk, lalu ada lagi persoalan yang gawat pilpres itu kan, waduh. Kalau nggak ada Ramadan, nggak ada Piala Dunia, walaupun tebakan saya salah belum. Tapi dua hal itu cukup menggembirakan, cukup menghibur kita. Begitu selesai di tengah-tengah suasana seperti ini, tiba-tiba ada cerita tentang Palestina yang berulang lagi kan. Itu ini apa lagi? Nah, tetapi kan kita harus tetap seimbang, tetap nggak boleh kehilangan kesadaran, harus tetap akal sehat kita tetap harus jalan. Apa yang bisa kita berikan? Ya itu tadi, kebaikan yang kesehatan kita, kebahagiaan kita, kebahagiaan menular. Kesehatan kalau kita senang ini juga menular sama teman-teman, senang olahraga, aja main bola, aja apa gitu. Atau dan
nggak kayak mimpi tiba-tiba ada, dan ini memang harus kita lakukan. Oleh karena itu saya juga bersepakat sama Tiga Rambu yang mengelola saya dan juga teman-teman OI untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah ke situ tadi. Kayak di OI umpamanya ada sopan, seni, olahraga, pendidikan, akhlak, dan niaga. Itu mengarahnya kemana ya? Itu tadi, kebahagiaan. Karena tujuan kita hidup kan mencari kebahagiaan lahir dan batin. Lalu Tiga Rambu juga membuatkan saya konser-konser. Jadi untuk apa ya? Untuk aktualisasi diri, untuk itu semua. Toh, walaupun tahu bahwa semua nggak akan dibawa, semua akan ditinggalin aja kan? Enggak. Wah, mungkin kayak Ustaz. Jadi nggak ada yang kita bawa. Tapi bukan berarti sia-sia. Jangan mentang-mentang kita nggak bawa apa-apa, lantas hidup kita seenaknya. Aku nggak bawa apa-apa, inilah, bisa bodoh lah. Nah, itu namanya nihilisme, apatis, dan ya kita udah hidup. Memang kita nggak minta hidup, tetapi kita kenyataan kita udah hidup. Ya kita garap. Kita garap dengan apa? Makna hidup ya, perbuatan-perbuatan baik. Karena kalau perbuatan jahat risikonya serem ya. Kalau menurut agama kita masuk neraka, menurut hukum sosial masuk penjara. Udah itu aja nasihat ustadz-ustadz kan gitu kan ya. Kalau berbuat baik kita diakui oleh sosial, insya Allah masuk surga. Nah, kecuali nggak tahu nanti ada dari kalian yang pinter-pinter ilmu biologi, ilmu ini mendapatkan ilmu panjang umur. Nah, nggak tahu itu ada obat yang bisa umur seumur hidup gitu. Nah, itu mungkin bisa berubah omongan kita. Tapi selama itu masih belum ada, ya insya Allah itu yang akan menjadi acuan. Bahagia, sehat, dan berbuat baik. Nah, itu terserah versi masing-masing. Tadi Palestina ya, Pak. Palestina itu memang merusak akal sehat kita, merusak moral kita dan segala macam. Saya sebagai pencipta lagu ya, saya coba ekspresikan ke dalam lagu. Kalau nyanyi kan biasa ya, kalau ngomong nih jarang kan. Puisi. Apalagi, jadi itu intinya. Nanti berkembang aja deh. Kalau ada pertanyaan, ada ganjelan, ada apa, tolong ada mikrofon itu ya di kiri kanan, atau mungkin lewat Apple nanti sebagai moderator. Kira-kira omongan yang saya ingat, yang keinget saya selintas yang di pikiran saya hari ini, saat ini gitu. Banyak yang masih ngomongin tapi kok tiba-tiba hilang begitu aja ya. Mungkin itu dulu deh, ada 3 soal dan Palestina tadi. Nanti berkembang. Oh, 3 Rambu dan OI tadi kan. Ada OI, ada 3 Rambu, lalu ada Palestina tadi. Ada kebahagiaan, ada kesehatan, ada kebaikan. Dan itu inti gitu. Oh, satu lagi terakhir, berapa jam yang lalu, 2 jam lalu saya nge-tweet 4 juta orang nggak nyampah, 4 juta orang saling menyayangi satu sama lain, 4 juta orang menyanyikan Indonesia Raya 3 stanza. Anda tanya, bisa nggak? Bisa. Itu kalau kita bisa melakukan itu, insya Allah kita akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Dan orang nggak akan takut sini, orang akan mengakui kita sebagai Indonesia yang tulen. Nah, dunia galau. Kalau Indonesia bisa kumpul 4 juta orang, damai, saling menyayangi satu sama lain, saling asah, saling ngasih, saling asuh, menyanyikan lagu kebangsaan dengan hikmat, tak nyampah, sayang pohon, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Perjuangan dulu sama sekarang beda ya. Perjuangan kita sama Palestina pasti beda juga. Jadi itu cita-cita, itu harapan saya. Dan saya yakin karena jumlah penduduk kita 253,60 jiwa.
juta. Nomor 4 paling besar di dunia setelah Cina, India, Amerika, lalu Indonesia, dan yang kelima Brazil. 4 juta aja sedikit kan ya, kalau dibandingin 253,6. Jadi masih ada 250. Masa sih nggak bisa? Masa nggak bisa damai? Masa nggak bisa bersih? Masa nggak bisa saling menghargai? Bayangkan kalau 4 juta bisa seperti itu, satu orang punya teman 2 orang aja. Atau punya, atau teman OI atau Palsmania nggak mungkin 2 orang, pasti temannya 100 gitu. Kadang ada 500 gitu, kalau saya baca Facebook atau Twitter ininya. Wah, itu menjadi agen perubahan bukan di Indonesia, agen perubahan dunia. Jadi karena bukan cuma dunia maya, dunia nyata juga, dunia yang nggak nyata juga ini. Jadi kalau zaman Gus Dur dulu ada 1000 jin, wah ini lebih dari 1000 jin ini. Pakai jin semua, tapi jinnya Rawamangun, bukan jinnya sono. Atau jinnya Bandung lah. Tapi asli, bukan bajakan. Jadi itu dari saya, ada 4 juta orang yang menjadi agen perubahan, ada kesehatan, kebaikan, kebahagiaan, ada 3 rambu, ada OI, itu nanti silakan berkembang. Enggak.